Happy watching Etsenia Camilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan alat untuk mempraktikkan 60 langkah asuhan persalinan normal. Dengan mampu, Ibu Anindita SMK dan mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Happy watching. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat yang digunakan untuk persalinan normal. Di sini yang pertama ada setengah poker, kemudian yang kedua ada gunting tali pusat, kemudian yang ketiga ada gunting chirurgis, kemudian yang keempat ada pinset chirurgis, yang kelima ada pinset anatomi, kemudian di sini ada gunting lurus dan 2 klem arteri, kemudian ini ada gunting episiotomi. Ini adalah Linex dan ini adalah korentang beserta tempatnya. Baik, selanjutnya di sini ada pantom ibu hamil dan di sini ada bayi beserta tali pusat. Di sini ada velg. Di sini ada bedong bayi dan di sini kita gak ada duk, jadi duknya diganti sama bedong bayi. Selanjutnya di sini ada Sakit Ibu. Kenapa Bu? Sakit Ibu? Ini ya? Saya cek dulu ya Bu ya. Bentar. Saya cek nadi sama suhunya dulu ya Bu ya. Sudah tolong diangkat Ibu, tangannya sebelah kiri. Oke Bu ya. Ini ya. Tangannya gini ya. Saya cek tekanan darahnya dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu. Lagi? Oh ini baru. Baru itu apa kan? Baru kan? Hilangin kantongnya. Oh ya. Jadi relax aja ya. Bu, ini normal ya Bu ya, 120/80 ya Bu? Iya Bu. Ini saya ambil. Suhunya normal ya Bu ya, 35,5 Celcius ya Bu ya. Baik, setelah ini saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Ibunya bisa tarik nafas panjang dulu ya Bu ya. Aduh Ibu Bedan, sakit Ibu Bedan. Sudah ada dorongan Ibu ya? Iya Ibu. Sebentar ya Bu ya, saya panggil Ibu Bedannya dulu ya. Bu, cepetan ya Bu ya. Iya Ibu, sebentar ya. Kenapa Ibu? Bu, sakit, udah sakit Bu. Udah ada tekanan ya Bu berarti ya. Berarti tadi udah kontraksi Bu. Saya cek dulu ya Bu ya. Cepet ya Bu ya. Ibunya tenang dulu. Bapaknya bantu tenangnya ya Pak ya. Oh pantes, ini udah ini Bu, ternyata vulvanya sudah membuka, kemudian perineum sudah menonjol, kemudian udah ada tekanan pada anus Bu. Tandanya ini udah ada persalinan, tanda-tanda kala 2 Bu, jadinya udah ada kontraksi yang hebat ya. Iya Ibu, sakit banget Ibu. Nah ibunya
tenang dulu ya, jangan terlalu panik. Bapaknya bantu tenangin ibunya ya Pak ya. Iya Ibu. Nah, sebentar saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, ibunya tenang ya. Iya. Sebelum kita melakukan tindakan 60 langkah APN, alangkah baiknya kita menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Di sini saya sudah menggunakan masker dan topi. Selanjutnya saya akan menggunakan apron. Kemudian di sini ada kacamata Google. Dan yang terakhir itu adalah sepatu. Mulai ya. 1. Nah, setelah kita menggunakan APD dengan lengkap seperti ini, kita langsung melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah secara benar. Nah, sebelum kita melakukan cuci tangan dan tindakan, sebaiknya kita melepas semua aksesoris yang ada di tangan kita, baik itu jam ataupun perhiasan lainnya. Nah, sekarang kita lakukan cuci tangan 6 langkah secara sistematis. Setelah mencuci tangan, jangan lupa untuk dikeringkan terlebih dahulu. Ayo Bu, udah kuat Bu. Ibu tarik nafas ya Bu. Udah lemas Bu, dari tadi pagi Bu. Ibu tarik nafas. Iya Bu. Tarik nafas Bu. Astagfirullahaladzim. Anak kamu panik, sakit banget Pak, nendang-nendang. Bapaknya diganti ibunya apa ya? Selanjutnya saya akan menyiapkan atau memasukkan ampul oksigen ke dalam fluid menggunakan one hand. Sampahnya belum kebengkok. Sampah nah itu. Tarik nafas ya Bu. Iya Pak, Ibu. Kemudian kita akan melakukan, kita pastikan pembukaan lengkap ya Bu. Kalau misalkan pembukaannya sudah lengkap, berarti Ibu sudah siap untuk persalinan ya Bu ya. Iya Bu. Besok-besok KB ya Pak ya? Iya Pak. Ya. Ini anak berapa Bu? Anak 6. Nah, kita akan bersihkan pulpanya dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu, saya izin luka ya. Maaf ya Bu. Nah, kita bersihkan pulpanya dulu ya Bu ya. Nah, di sini kita bersihkan dari bagian terluar dulu ya, dari labia mayor. Kemudian labia minor ya Bu. Istighfar
Kemudian dari atas sampai bawah. Nah, alhamdulillah sudah bersih ya Bu ya pulpanya. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan dalam ya. Nah, ini bakalan sakit sedikit. Nanti ketika tangan saya masuk, Ibu tarik nafas ya. Kalau tangan saya masuk, Iya, Bu. boleh tarik nafas Ibu. Kita masukkan dari jari tengah dulu ya Bu ya. Kemudian disusul dengan jari telunjuk. Nah, ini tidak ada kontraksi ya Bu ya. Tidak ada benjolan. Kemudian pembukaannya juga sudah lengkap, kulit ketubannya utuh ya Bu ya. Iya, Bu. Presentasinya kepala, kemudian titik tunjuknya itu ubun-ubun kecil ada di jam 1 ya Bu. Iya, Bu. Nah, tidak ada molasi, kemudian turun di hop 3 ya Bu. Karena ketubannya masih utuh, di sini saya bakal lakukan pemecahan ketuban ya Bu ya. Nah, di sini saya akan ambil setengah cover. Nah, ini kita masukkan dengan kondisi terbalik ya. Kemudian runcingnya itu menghadap ke jari kita. Nah, tangan kita kembali ke fundus. Pastikan tidak ada kontraksi ya. Kemudian ini akan saya robekkan ya Bu ya kulit ketubannya. Nah, ini saya akan goreskan. Nah, alhamdulillah sudah pecah ya Bu ya ketubannya. Alhamdulillah ini warnanya jernih. Kemudian sedikit bau amis ya Bu ya. Kurang lebih ini banyaknya itu 500 cc ya Bu ya. Nah, saya cek lagi. Alhamdulillah Ibu ini ada kemajuan, penurunan kepalanya. Kemudian tidak ada yang menonjol ya Bu ya. Kemudian alhamdulillah kepalanya juga sudah mulai turun. Nah, ini tangan saya mau keluarkan. Ini agak sedikit sakit. Ibu tarik nafas panjang ya Bu. Tarik nafas panjang Ibu. Tarik nafas ya Bu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian saya cuci tangan di larutan klorin terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita lepas sarung tangan dengan kondisi terbalik. Nah, setelah itu saya akan periksa di jantung-jantungnya ya Bu ya. Nah, sini tadi di punggung kanan ya Bu ya. Nah, coba boleh tangan Ibu. Ya, jam. Alhamdulillah Ibu denyut jantungnya itu normal 140 kali per menit ya Bu ya. Itu normal ya Bu ya Pak ya, 140 kali per menit. Alhamdulillah Ibu setelah saya lakukan pemeriksaan ini pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya Pak. Nah, bayinya juga sudah cukup baik. Terus Ibu kalau mau meneran itu meneran aja ya Bu ya. Tapi ingat seperti orang yang ingin BAB ya Bu. Jadi Ibu tarik nafas. Nah, tapi jangan sampai bersuara ya Bu. Kemudian bapaknya tolong nanti kalau misalkan posisi ibunya kurang nyaman, nanti bapak dibantu posisinya supaya nyaman ya Pak. Kemudian nanti kalau misalkan ibunya berkeringat, hisap aja keringatnya. Nah, nanti kalau misalkan kontraksinya sudah nggak ada, bapak boleh bantu kasih minum ibunya ya. Gimana Ibu sudah kenceng ya Bu ya? Iya. Coba tarik nafas Ibu. Pinter. Terus tarik nafas Ibu. Kita posisikan kakinya dulu ya Bu ya. Nah, kedua kakinya ditekuk Ibu. Ditekuk duanya. Nah, Ibunya agak bangun ya. Ini tangannya memegang ke mata kaki Ibu. Nah, nanti kalau mau ngedem lihat ke bawah ya Bu ya. Iya Bu. Nah, terus Ibu. Pinter. Terus ya Bu, pinter. Ayo masih kenceng Ibu ini. Terus. Nah, ini sudah nggak ada kontraksi ya Bu. Istirahat dulu boleh. Ibunya istirahat dulu. Nah, bapaknya boleh kasih minum Pak. Bantu ibunya kasih minum ya. Nah, ibunya boleh minum. Saya akan periksa denyut jantung janinnya dulu ya. Iya Bu. Ibunya istirahat ya Bu, relax aja dulu. Saya periksa DJJ-nya dulu ya Bu. Bapak tolong dilap keringatnya ya Pak. Alhamdulillah, DJJ-nya juga baik ya Bu ya.
Ini juga kayaknya mau kencang lagi ya Bu ya? Iya Bu. Sudah mau kencang lagi ya? Ayo diposisikan yang benar yuk. Ayo ngeden ya Bu, ngeden. Alhamdulillah Ibu, ini kepalanya sudah nampak 5-6 cm ya Bu ya di depan vulva. Kemudian saya pasangkan handuk dulu ya Bu ya. Ini nanti untuk mengeringkan bayinya ya Bu. Iya Bu. Izin ya Bu. Oke. Nah, saya juga akan pasang handuk ya Bu ya di bawah badan Ibu. Tolong bokongnya diangkat dulu ya Bu sebentar ya. Ada ya Bu. Oke, baik. Kemudian saya akan dekatkan alatnya ya Bu ya. Ibunya jangan ngejan dulu ya Bu ya, jangan mengejan dulu. Baik Ibu, ini tangan kanan saya untuk menekan perineum ya Bu ya. Tangan kiri saya untuk menahan puncak kepalanya agar tidak terjadi defleksi yang terlalu cepat. Ayo Ibu ngeden ya Bu ya. Ngeden Ibu. Ya terus Ibu pinter. Terus Ibu. Ini masih kenceng ya Bu ya. Ya ngeden lagi Bu, ayo ngeden lagi. Alhamdulillah nih Bu, kepalanya sudah mulai maju ya Bu, tampak diameter terbesarnya. Ubun-ubun besar sudah mulai kelihatan Ibu. Kemudian dahinya juga. Ayo Ibu sedikit lagi Ibu, alhamdulillah kepalanya sudah lahir Ibu. Kemudian untuk melahirkan bahu belakang kita lakukan sanggah susur. Tangan saya menyangga leher dan kepala janin, tangan kiri saya menyusuri badan bayi. Kemudian tangan, lengan sampai kaki keluar. Alhamdulillah Ibu, ini bayinya sudah lahir ya Bu ya. Perempuan ya Bu ini bayinya ya. Nah ini warna kulitnya kemerahan Ibu, menangis kuat ya Bu ya. Baik, ini saya keringkan dulu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah Bunda. Jadi kita namain anaknya Korna ya. Baik aja. Saya keringkan supaya bayinya nggak kedinginan ya Bu ya. Ini dari kepala, kemudian wajah, sekaligus badannya. Nah tangannya ini nggak boleh dibersihkan ya Bu ya, karena untuk mencegah hipotermi. Sekaligus juga untuk merangsang rangsangan taktil ya. Nah kemudian ini kita gantikan handuk basahnya dulu ya Pak ya. Bapaknya boleh bantu saya? Iya Bu. Bapaknya tolong taruhkan handuknya di bahu Ibu ya, di bahu Ibu, di perut Ibu. Ini yang kotornya boleh ditarik ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Nah Ibu, saya ini akan lakukan pengecekan fundus ya Bu ya. Apakah ada bayi lagi atau tidak? Alhamdulillah Ibu, ini janinnya tunggal ya Bu ya, anaknya cuma 1. Bentar Ibu. Penyuntikan oksitosin dilakukan di sepertiga bagian paha atas. Nah ini saya suntikan ya Bu ya. Ibu tarik nafas Ibu. Tarik nafas dalam-dalam Ibu. Tarik nafas. Nah, saya mau keluarkan, Ibu tarik nafas ya. Gitu ya.
cepat kelahiran hari-hari ibu ya Bu ya. Nah ini udah dilakukan, alhamdulillah. Kita gunakan umbilical cord. Ini sudah saya potong tali pusatnya Ibu. Ini kita lakukan IMD ya Bu ya. Kita lakukan inisiasi menyusui dini. Bayinya saya taruh di perut Ibu. Ibu tolong bisa dibuka bajunya. Nah, ini saya letakkan bayinya dengan posisi terbalik seperti katak seperti ini, supaya dia nanti bisa lebih gampang untuk mencari putingnya ya Bu. Biarkan nanti bayinya mencari putingnya sendiri ya Bu ya. Ibu ini saya mau keluarkan ari-arinya ya Bu ya. Ya, sebelumnya ini saya akan lakukan peregangan tali pusat. Ini klemnya saya pindahkan dulu 5-10 cm dari vulva ibu. Kemudian kita posisikan tangan. Kemudian kita lakukan tekanan pada perut tepi atas simfisis dorsokranial. Kita lakukan PTT. Ini Ibu sudah merasa mulus perutnya Bu? Iya Bu. Ibu boleh ngeden ya Bu ya, boleh mengejan. Tarik nafas Ibu, pintar. Ini saya lakukan peregangan. Nah, ini masih belum ada tanda-tanda pelepasan ya Bu ya. Ibunya istirahat dulu. Kalau misalkan Ibu sudah ngerasa mules, Ibu boleh mengejan lagi. Coba Ibu tarik nafas. Ini kita lakukan peregangan ya Bu ya. Iya Bu. Ini kita tarik searah kurva jalan lahir. Alhamdulillah Ibu ini tali pusatnya sudah mulai memanjang, sudah ada semburan darah, dan sudah perutnya juga sudah membulat ya Bu ya. Iya Bu. Ini kita tarik. Kemudian kita ambil ari-arinya dan kita putar searah jarum jam. Alhamdulillah Ibu ini ari-arinya sudah keluar ya Bu ya. Ini kita lakukan masase perut dulu ya Bu. Nah Ibu ini alhamdulillah kontraksinya bagus, tidak ada perdarahan ya Bu. Kemudian kita cek ari-arinya, kotiledonnya. Kita lihat ini ada yang tertinggal atau tidak. Alhamdulillah ini lengkap. Kemudian kita lihat ini selaput ketubannya utuh atau tidak. Ini selaput ketubannya tidak ada robekan ya Bu ya. Iya Bu. Kita lihat dari sisi maternal. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi fetalnya. Nah ini diameternya itu 14 x 14 cm ya Bu. Kemudian ini tebalnya itu kurang lebih 3 cm. Alhamdulillah ini sudah keluar ya ari-arinya ya. Kemudian kita taruh ari-arinya. Kemudian saya akan cek robekannya ya Bu ya. Iya Bu. Nah ini maaf ya Bu, ini vulvanya saya bersihkan dulu ya Bu ya. Ini saya bersihkan dari bagian perineum atas, kemudian perineum bawah. Alhamdulillah Ibu ini tidak ada robekan ya, dalamnya juga tidak ada robekan.
Jadi tidak perlu adanya penjahitan ya Bu ya. Nah ini saya taruh dulu alatnya. Alhamdulillah Ibu, ini kontraksinya bagus ya Bu ya. Kemudian tidak ada perdarahan, ini kurang lebih yang keluar itu 200 cc ya Bu. Nah kemudian ini saya bersihkan dulu ya Bu, saya angkat dulu ya perlaknya ya. Udah diangkat sebentar Ibu pokoknya. Ya Bu. Kita taruh ke tempat basah. Kemudian perlaknya juga ya Bu ya. Maaf ya Bu. Nah ini saya bersihkan. Kemudian saya ambil dulu ya Bu ya, ini perlaknya ya Bu. Angkat bokongnya Bu, maaf. Ini saya pakainya celana sama sobek ini ya Bu ya. Kemudian saya ganti kain bersihnya dulu ya Bu ya. Ini kita pakai kain bersihnya. Boleh diangkat bokongnya sebentar Bu. Bapaknya tolong dibantu ya Pak. Nah ini kainnya sudah kita ganti ya Bu ya. Ibu ini kan sudah saya gantikan kainnya. Sekarang kita ganti baju dulu ya Bu ya. Kita gunakan baju kancing depan ya Bu. Bapak boleh tolong dibantu ya Pak istrinya ya. Ini tangannya Bu. Ini awas ya bayinya ya. Hati Bu. Boleh tiduran lagi. Perhatikan ya. Semangat. Setelah itu kita bersihkan alat-alat dan direndam di air klorin. Kita rendam alat-alat menggunakan air klorin dengan kondisi terbuka. Setelah itu kita bersihkan apron menggunakan air klorin. Kemudian kita bilas dengan air DTT. Setelah itu kita akan lakukan cuci tangan di dalam air klorin, kemudian kita bilas di air DTT dan kita lepas sarung tangan dalam kondisi terbalik. Setelah ini kita buka APD yang kita gunakan, kemudian cuci tangan.
Setelah ini kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama kita akan menggunakan sarung tangan agar kita steril untuk melakukan tindakan. Setelah kita gunakan sarung tangan, kita lakukan pengukuran berat badan bayi. Kita timbang berat badan bayi. Pastikan bayi tidak terkontaminasi dengan udara apapun. Ini berat bayinya itu kurang lebih 3.800 gram. Kemudian sekarang kita ukur panjang bayinya. Panjang bayinya kurang lebih 50 cm. Kemudian kita ukur lingkar kepala dan lingkar dadanya bayi menggunakan Metlin. Lingkar dadanya itu kurang lebih 35 cm. Ya, sudah selesai kita cek lingkar kepala dan lingkar dada. Setelah ini kita akan memeriksa TTV yang terdiri dari memeriksa suhu, DJJ atau detak jantung janin, kemudian pernafasan. Kita mulai dari pengukuran suhu. Pastikan bayi dalam keadaan hangat. Ya, ini suhunya normal 36,5 Celcius. Kemudian kita cek denyut jantung janinnya. Kita cek denyut jantung janinnya. DJJ-nya itu normal 140 kali per menit, kemudian pernafasannya juga normal yaitu 50 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepala. Dilihat dari garis sutura dan fontanel. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan mata dan telinga. Setelah kita periksa kepala, kemudian kita periksa mata, telinga, hidung, dan mulut. Hal ini tujuannya untuk mengetahui jika adanya kelainan seperti kaput succedaneum, sepal hematum, fraktur tulang tengkorak. Hal ini muncul bisa disebabkan karena trauma jalan lahir pada proses melahirkan. Ketika pemeriksaan leher, kita cek adakah trauma leher atau tidak yang dapat menyebabkan kerusakan pada plexus radialis dan melakukan perabaan untuk mengetahui adanya pembengkakan kelenjar tiroid dan vena jumuralis. Selanjutnya, pemeriksaan dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada pada saat bernafas. Pada bayi cukup bulan, puting susu membentuk dengan baik dan nampak simetris. Kaji refleks Moro dengan cara mengembangkan tangan ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya dengan cepat.
Kemudian yaitu pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Saat memeriksa kedua tangan harus sama panjang dengan cara meluruskan kedua tangan ke bawah seperti ini. Ketika kita melakukan pemeriksaan tangan, telapak tangan harus terbuka. Selanjutnya kita periksa abdomen. Kita amati tali pusat, terdapat 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya kita observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak pada dada bernafas. Yang terakhir adalah kita periksa pemeriksaan punggung. Pada ekstremitas meliputi pemeriksaan genitalia, tungkai, kaki, punggung, dan anus. Tujuannya untuk mengetahui lubang uretra normal atau tidak, berada pada ujung penis, jumlah testis, memastikan testis sudah turun ke skrotum pada bayi laki-laki. Kemudian untuk perempuan, kita mengetahui labia mayora menutupi labia minora atau tidak, dan melihat adanya sekret pada vagina, pada tungkai dan kaki. Yang harus diperiksa adalah kesimetrisan tungkai dan kaki, menghitung jumlah jari-jari kaki. Setelah itu kita suntikan vitamin K kepada bayi di paha kiri bayi menggunakan one hand. Nanti sama lagi. Kita suntikan di paha kiri bayi dengan cara intramuskular atau 90 derajat. Setelah kita suntikan vitamin K, 1 jam setelah itu kita suntikan HB0 pada paha kanan. Kita lakukan secara intramuskular 90 derajat. Setelah kita suntikan, kita berikan salep mata yang fungsinya untuk menghindari infeksi pada mata bayi. Setelah itu kita gunakan, kita gantikan baju bayi. Kita angkat dulu bayinya, kemudian kita ambil handuknya. Kita gunakan baju bayi. Pastikan jangan terlalu kencang. Selanjutnya kita pakaikan sarung tangan dan sarung kaki.
sekarang kita bedong setelah kita gunakan baju. Kemudian kita gunakan sarung kepala agar bayi tidak mengalami hipotermia. Bayinya sudah selesai kita gunakan pakaian dan bendera. Selanjutnya kita berikan bayi yang sudah bersih dan rapi ini kepada ibunya. Selamat sore Ibu, gimana udah istirahat ya? Nah ini anaknya udah saya periksa keadaan fisiknya, sudah saya bedok. Kemudian ini alhamdulillah pemeriksaannya baik ya Bu ya. Nih Ibu gendong boleh. Pemeriksaan fisiknya itu baik ya Bu ya. Tadi juga saya sudah suntikan vitamin K dan HB0 ya. Kemudian sudah saya gunakan saut matanya. Nanti jangan dibersihkan ya Bu, biar nanti diminum sendiri karena supaya nanti matanya nggak infeksi ya Bu ya. Anaknya cantik Bu, nih perempuan. Kalau gitu setelah ini saya akan melakukan cuci tangan di air klorin. Dan lepas sarung tangan dengan kondisi terbalik. Setelah ini kita lakukan cuci tangan 6 langkah dengan lurus dan benar.